Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah, yaitu tentang potensial listrik ya. Jadi ini materi minggu ketiga untuk bagian yang pertama. Materi ini ditulis oleh Pak Dr. Yosef ya, jadi saya hanya menyajikan saja. Nah, pertama kali kita akan masuk ke sebuah apa itu potensial listrik ya. Jadi itu diawali dengan definisi untuk potensial listrik itu dengan simbol V ya, biasanya dituliskan dengan simbol V. Untuk definisi di titik P itu bisa kita tuliskan V sama dengan minus W tak berhingga per Q0 ya, minus W tak berhingga per Q0 atau sama dengan U per Q0 ya. Ini adalah definisi dari V, di mana W tak berhingga itu adalah usaha yang akan dilakukan oleh gaya listrik ya, yaitu sebesar Q0E ini untuk memindah muatan tes positif Q0 dari titik tak berhingga ke titik P. Nah, jadi besarnya potensial listrik itu sama dengan minus usaha ya, usaha yang dilakukan oleh gaya listrik ya untuk memindah muatan tes positif Q0 dari titik tak berhingga ke titik P. Ya, jadi bisa saya katakan sama dengan U per Q0. Kalau U itu adalah tenaga potensial ya, energi potensial, tapi di sini tadi diterjemahkan menjadi tenaga. Oke. Nah, U ini adalah tenaga potensial partikel atau energi potensial partikel yang tes yang bermuatan setelah dipindah dari titik tak berhingga ke titik P. Jadi apabila suatu partikel bermuatan Q berada di suatu titik yang mempunyai potensial listrik sebesar V, maka tenaga potensial tersebut adalah U sama dengan Q dikalikan V. Nah, jadi di sini dikaitkan hubungan antara U dan V. Ya, U sama dengan Q per V. Ya, kalau partikelnya bermuatan Q. Tapi kalau partikelnya adalah Q0, jadi seperti ini tadi. U sama dengan Q0V, karena partikelnya adalah Q0. Nah, jadi definisi untuk potensial itu adalah besarnya tenaga atau energi potensial yang didapatkan sebuah muatan dibagi dengan muatan itu sendiri. Ya, itu adalah potensial listriknya. Ya, simbolnya V, satuannya adalah volt ya. Oke. Nah, kemudian apabila partikel bermuatan tersebut bergerak melewati suatu beda potensial delta V, maka perubahan tenaga potensial partikel tersebut adalah delta U atau segitiga U ya, sama dengan Q segitiga V. Ya, jadi karena V ini adalah merupakan skalar ya, maka kita bisa meninjaunya dalam kacamata final dan initial saja. Jadi delta V atau perubahan V itu sama dengan VF dikurangi VI. Jika kita bisa katakan delta U sama dengan Q dikalikan VF minus VI, atau selisih dari potensial yang ada, atau beda potensialnya. Oke, jadi bisa kalian bayangkan kalau saya punya sebuah partikel yang bergerak dari suatu titik initial ke titik final, di mana titik initial itu dia punya potensial sendiri, di titik final itu dia punya potensial sendiri, maka besarnya energi potensial dari kondisi awal dan kondisi akhir tadi dirumuskan semacam ini. Oke ya, jadi perubahan energi potensialnya dirumuskan semacam ini. Oke, kemudian kita meninjau partikel yang melewati beda potensial delta V atau segitiga V tanpa ada gaya luar yang bekerja pada partikel tersebut. Jadi partikelnya itu ya lewat saja, lewat di suatu beda potensial dengan potensial yang berbeda dari titik 1 dan titik 2 tanpa ada gaya ya luar yang bekerja padanya. Nah,
Karena tidak ada gaya luar yang bekerja pada partikel tersebut, maka perubahan tenaga kinetik yang terjadi dapat dihitung dengan memakai hukum kelestarian tenaga mekanik. Ini kenapa? Karena memang tidak ada gaya dari luar, ya. Tidak ada gangguan dari luar. Maka kita bisa katakan energi atau tenaga yang ada di dalam sistem itu adalah tertutup, ya. Dia tidak bertambah ataupun berkurang, maka energi yang ada di situ ya energi internalnya sistem itu. Dikenal dengan hukum kelestarian energi, ya, atau kelestarian tenaga. Nah, atau bisa kita katakan perubahan energi mekanik atau tenaga mekanik sama dengan minus Q dV, minus Q segitiga V. Ya, jadi ini sama dengan U tadi, ya, delta K sama dengan U, delta U, ya, tapi tandanya minus, ya, karena sama nilainya. Kemudian tinjau ada gaya luar yang bekerja pada partikel dan melakukan usaha sebesar W eksternal. Jadi ada gaya dari luar yang bekerja pada partikel itu tadi. Oleh karena itu kita bisa dapatkan perubahan tenaga kinetik dapat dituliskan sebagai segitiga K sama dengan minus Q segitiga V ditambahkan W eksternal. Jadi ada gaya tambahan dari luar atau kerja dari luar, ya. Jadi W eksternal di situ tadi. Oke. Nah, pada kasus khusus di mana delta K itu sama dengan 0 atau energi kinetik di dalam suatu sistem itu sama dengan 0, maka usaha yang dilakukan gaya luar hanya melibatkan gerakan partikel yang melewati beda potensial. Atau kita bisa dapatkan W eksternal sama dengan Q delta V, Q segitiga V. Jadi jikalau di dalam sistem tadi kasus khususnya, ya, energi kinetiknya sama dengan 0, maka usahanya akan sama dengan Q delta V, sama dengan potensial, ya, energi potensial yang ada di situ. Oke, ya. Nah, jadi tenaga potensial listrik dari suatu partikel bermuatan Q di suatu titik dengan potensial V bisa kita katakan U sama dengan QV, ya. U sama dengan QV. Nah, dari persamaan di atas dapat didefinisikan satuan potensial listrik yang dalam SI adalah volt. Ya, U sama dengan Q dari V. Ya, dari didefinisikan namanya adalah volt. Volt itu berarti besarnya energi dibagi dengan muatan itu sendiri. Ya, volt itu sama dengan besarnya energi dibagi dengan muatan itu sendiri. Oke, ya. Atau 1 joule per kolom, ya, energi itu joule, ya, jadi 1 joule per kolom. 1 volt sama dengan 1 joule per kolom. Nah, kemudian kita bisa meninjau suatu muatan listrik Q dalam pengaruh medan listrik yang bergerak dari titik I ke F. Ya, kita bisa bayangkan ada punya suatu muatan listrik yang di situ ada medan listriknya, ya. Nah, muatan listrik tadi bergerak dari titik I ke F, initial ke final, ya, maka bisa kita katakan muatan tadi akan mengalami perubahan energi potensial. Jadi awalnya dia berada di satu titik I, kemudian dia bergerak ke titik F, maka dia akan mengalami perubahan energi potensial, ya, perubahan tenaga potensial. Jadi kalau kita tuliskan perubahan tenaga potensialnya itu sama dengan Q perubahan potensial yang ada di situ, jadi sama dengan Q potensial final dikurangi potensial initial. Nah, jadi besarnya perubahan tenaga potensialnya dituliskan semacam ini. Nah, kemudian usaha yang dilakukan oleh gaya listriknya W sama dengan minus perubahan U, ya, minus segitiga U. W sama dengan minus delta U atau segitiga U. Ya, jadi ini adalah usaha yang dilakukan oleh muatan itu tadi untuk berpindah dari I ke F dalam suatu medan listrik, ya,
medan listrik, otomatis kalau ada suatu medan listrik maka potensialnya juga berbeda, asalkan tidak setegak lurus dengan arah medan ya. Tegak lurus dengan arah medan potensialnya sama. Tetapi kalau dia punya pada titik yang berbeda, pada medan yang berbeda, maka dia akan ada potensialnya. Oke, jadi usahanya sebesar itu. Sebesarnya adalah usaha yang dilakukan oleh partikel tadi sebesar minus delta U, atau sama dengan minus perubahan tenaga potensialnya. Oke, ini tanda minus ini karena gayanya adalah konservatif ya. Jadi gaya konservatif itu kayak ya yang tidak merupakan fungsi arah atau lintasannya, tetapi hanya merupakan fungsi posisi titik A dan titik B. Nah, tapi karena adanya perjanjian bahwasanya medan listrik itu berasal dari potensial yang tinggi ke rendah, maka usahanya harus dikasih tanda minus ya, karena kalau dari tinggi ke rendah dia usahanya itu negatif ya, dari tinggi ke rendah ya, jadi tinggi ke rendah negatif. Padahal kalau kita dapatkan posisi delta U nya, otomatis dari V tinggi ke V rendah waktunya positif ya, jadi kita harus beri tanda negatif ini supaya dari kacamata fisika energi yang ada di situ atau gaya-gaya yang ada di situ adalah gaya-gaya konservatif. Oke, begitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke kelestarian tenaga mekanik. Jadi potensial listrik ditinjau dari kelestarian tenaga atau energinya ya. Kita tadi sudah katakan bahwasanya perubahan energi kinetik ditambah dengan perubahan energi potensial sama dengan 0. Atau bisa kita katakan perubahan energi kinetik sama dengan minus perubahan energi potensial. Yaitu dari sistem yang tidak ada gangguan dari luar ya. Kita bisa ambil contoh dulu ketika bandul itu ya. Bandul ketika ada gangguan dari luar, hanya ada G saja yang bekerja di situ, maka kita akan mendapatkan kelestarian energi ya, kelestarian tenaga, di mana pada saat bandul simpangan tertinggi itu otomatis energi kinetiknya akan sama dengan 0 ya, tetapi energi potensialnya akan paling tinggi. Nah, persamaan ini juga berlaku dari perubahan energi kinetik ditambah dengan perubahan energi potensial akan sama dengan 0. Ini artinya di dalam sistem itu lestari tenaganya ya. Apabila ada gaya non-konservatif yang melakukan usaha sebesar Vx terbelah perpindahan Q dari I ke F, maka kita dapatkan tadi delta K sama dengan minus delta U plus V eksternal. Atau kita bisa tuliskan delta K-nya ini, perubahan K-nya sama dengan K final dikurangi K initial, akan memberikan nilai yang sama dengan minus Q V final per minus V initial, ini yang segitiga U itu ya, itu sama dengan yang ini ditambah V eksternal. Nah, kemudian kita bisa bermain-main dengan meninjau persamaan yang menyatakan usaha yang dilakukan oleh suatu gaya yang konstan terhadap jarak. Ya, kita punya persamaan seperti ini, W sama dengan F di dot D ya, vektor sama dengan F dot D. Jadi usaha sama dengan F dot D ya. Jadi apabila sekarang F adalah gaya listrik ya, atau QE, maka terjadi perubahan tenaga potensial W sama dengan QE kalikan D ya, W sama dengan QE kalikan D. Jadi kita lihat dulu yang di depan ini tadi dalam kondisi tidak ada atau delta K-nya sama dengan 0 ya. Ini bisa kita dapatkan W sama dengan QE dikalikan D ini tadi. Oke, nah kemudian kuat medan listrik ini adalah contohnya ya. Kuat medan listrik di permukaan bumi diketahui adalah E sama dengan 150 Newton per kolom arah ke bawah. Kemudian sebuah elektron bergerak dipengaruhi oleh medan tersebut dan menempuh jarak D sama dengan 520 meter.
Hitunglah yang pertama adalah perubahan tenaga potensial listrik yang dialami elektron. Kemudian yang kedua adalah beda potensial listrik yang dilalui oleh elektron. Nah, ini kasusnya semacam ini ya. Jadi ada suatu medan listrik E yang arahnya ke bawah. Jadi dia arahnya dari atas ke bawah begini. Nah, kemudian sebuah elektron yang bergerak dipengaruhi oleh medan tersebut dan menempuh jarak D sama dengan 520 meter. Jadi kita bisa bayangkan medan E-nya ke arah bawah. Saya punya satu elektron. Satu elektron saya taruh di situ, maka otomatis elektron akan bergerak ke arah atas. Karena elektron dia akan bergerak ke atas. Kalau dia proton, dia akan bergerak ke arah bawah. Tapi dia bergerak ke arah atas karena elektron. Nah, elektron tadi itu bergerak ke arah atas menempuh jarak 520 meter. Kemudian ditanyakan berapakah perubahan tenaga potensial listrik yang dialami oleh elektron. Oke ya, kemudian kita lihat yang A dulu ya. Ini situasinya kira-kira semacam ini. Jadi ada sebuah medan E yang arahnya ke arah bawah ya, dari arah atas ke bawah itu pointing to the earth, ke arah vertikal ke bawah. Kemudian saya punya muatan E, elektron, otomatis elektron arahnya ke atas. Elektron tidak arahnya ke bawah karena medan E-nya ke arah bawah. Ya, elektronnya ke arahnya ke atas, ya, maka dia punya gaya sebesar F sama dengan Q dikalikan E, di mana Q itu adalah satuan elektron ini ya. Kemudian dia elektron tadi akan bergerak sejauh D ini, dari sini sampai sini, sejauh D ya, dari sini ke arah sini, sejauh 520 meter. Kasusnya semacam itu. Kemudian ditanya yang pertama adalah perubahan tenaga potensial listrik. Ya, tenaga potensial atau delta U, segitiga U ya. Segitiga U-nya berapa? Kemudian beda potensial listrik atau segitiga V. Yang pertama kali otomatis kita bisa katakan seperti telah disebutkan di atas, usaha yang dilakukan oleh gaya listrik adalah W sama dengan QE dot D. Ya, atau QED cosinus theta ya. Theta tadi sudut yang dibentuk antara E dan arah gerakannya, karena sudutnya 0 derajat sehingga cosinus theta-nya sama dengan 1. Ya. Dengan Q sama dengan E tadi di dalam soal itu dituliskan sebuah elektron. Sebuah elektron berarti elektronnya tunggal. Elektron tunggal berarti muatannya adalah muatan elementer sebesar 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Nah, ini muatan elementer ya. Dan nilainya adalah minus karena elektron. Dan sudutnya adalah 180 derajat. Ya. Ya, tadi tadi berkebalikan ya, karena medan E-nya ke sini, kemudian arah elektronnya ke arah atas. Sehingga sudutnya adalah 180 derajat. Oke, atau kosinusnya minus 1. Nah, maka kita akan mendapatkan W sama dengan 1. Ya, dikalikan saja. Dikalikan saja Q, ya, dikalikan E-nya tadi berapa, dikalikan D-nya. Ya, D-nya itu adalah jaraknya 520 meter. Tadi akan ketemu 1,2 kali 10 pangkat minus 14 joule. Oke ya. Dan nah dari sini usaha yang terjadi itu sama dengan tenaga potensialnya ya, tenaga potensialnya. Oleh karena itu kita akan mendapatkan segitiga U-nya sama dengan minus W ya, atau sama dengan minus 1,2 kali 10 pangkat minus 14 joule. Ya, jadi perubahan tenaga potensialnya adalah sebesar ini. Ya, perubahan tenaga potensialnya adalah minus 1,2 kali 10 pangkat 14 J. Oke, jadi di sini kita punya tenaga potensial dari initial ke final. Ya, ke initial ke final. Itu nilainya adalah negatif. Dari initial ke final itu nilainya adalah negatif. Makanya yang final itu tenaga potensialnya lebih sedikit daripada tenaga potensial di initialnya. Oke ya. Oke. Nah, jadi selama naik 520 meter, tenaga potensial listrik elektron turun sebesar 1,2 kali 10 pangkat minus 14 joule. Kemudian untuk beda potensial listrik kita bisa gunakan persamaan yang di awal tadi, bahwasanya nabla U sama dengan nabla Q, nabla V ya.
Q nabla V, atau kita bisa tuliskan nabla segitiga V sama dengan segitiga U per Q ya. Sehingga kita bisa mendapatkan, langsung dimasukkan dalam persamaan ini, kita dapatkan 75 kV ya. Satuannya adalah joule per kolom. Sudah benar nih, joule per kolom jadi volt, tapi bisa dibikin menjadi kilo ya, karena angkanya lebih cantik ya, sekitar 75 kV. Jadi beda potensial dari dua titik muatan tadi, elektron tadi yang di initial sama di final yang sebesar 520 meter tadi, beda potensialnya adalah 75 kV ya, 75 kV. Oke, jadi gaya listrik untuk melakukan usaha yang membawa elektron ke potensial yang lebih tinggi ya. Jadi gaya listrik melakukan usaha yang membawa elektron ke potensial yang lebih tinggi. Oke ya. Kemudian kita masuk yang kedua, adalah yang disebut sebagai bidang ekuipotensial ya. Bidang ekuipotensial itu bisa dikatakan sebagai suatu bidang yang memiliki nilai potensial yang sama. Jadi kalau saya punya satu muatan positif di situ ya, maka saya bisa menghitung atau saya bisa membuatkan sebuah bidang di mana bidang tadi mempunyai potensial yang sama ya, potensial yang sama. Itu kita sebut sebagai bidang ekuipotensial. Oke ya. Arah medan listrik selalu tegak lurus bidang ekuipotensial. Jadi seperti saya sebutkan di depan tadi, kalau saya punya medan listrik ke arah atas, berarti bidang ekuipotensialnya ya seperti ini, tegak lurus ya, ke arah atas begini. Ya, tegak lurus, selalu tegak lurus. Kemudian kita diminta untuk meninjau suatu usaha yang dilakukan oleh gaya listrik untuk memindah muatan Q dari titik I yang berada di suatu bidang ekuipotensial ke titik F yang berada di bidang ekuipotensial yang lain. Jadi kita diminta untuk meninjau sebuah usaha ya, yang dilakukan oleh suatu gaya listrik yang dipindahkan muatan sebesar Q dari titik I yang berada di satu bidang ekuipotensial ke titik F ke bidang yang lain. Jadi bisa kalian bayangkan, saya punya dua bidang ekuipotensial begini, muatannya saya pindah dari sini ke sini. Jadi ada dua bidang ekuipotensial, berarti potensialnya berbeda ya, karena dia berada di bidang ekuipotensial yang berbeda. Ya. Nilai usaha ini tidak tergantung pada posisi kedua titik, dan juga tidak tergantung pada bentuk lintasan yang menghubungkan kedua titik. Sehingga beda potensial listrik antara F dan I dapat dituliskan sebagai integral dari E.ds. Ya, atau perubahan potensial tadi sama dengan integral, ada minusnya, E.ds. Ya. Oke. Jadi kalau di dalam kelistrikan selanjutnya kita bisa menghitung E juga adalah diferensial dari E ya, diferensial dE dx ya. Oke. Nah, persamaan di atas ini tadi itu dapat digunakan untuk menghitung potensial dari medan listrik yang diketahui. Misalkan adalah dua lempeng konduktor sejajar A dan B yang masing-masing bermuatan plus dan minus. Jarak antara dua lempeng tadi adalah D yang searah dengan S yang merupakan sumbu X ya. Medan di antara kedua lempeng dianggap homogen dan konstan terhadap X. Jadi bisa kita gambarkan semacam ini. Jadi di sini ada sumbu Y, di sini sumbu X ya. Di dalam sumbu X tadi kita pasangkan dua plat sejajar begini, di mana plat tadi akan karena bermuatan berbeda ya, yang di sini plus, yang di sini minus, maka akan ada medan listrik dari plus ke minus, arahnya ke arah kanan ini ya. Medan listriknya adalah homogen, diasumsikan di sini seragam, kemudian arahnya adalah sejajar dengan sumbu X. Plat tadi memiliki jarak D, ya, jaraknya adalah D dengan potensial plat yang positif itu VA, potensial plat yang negatif itu adalah B, ya VB. Oke ya. Nah, dari gambar ini kita bisa menggunakan persamaan untuk menghitung beda potensialnya sama dengan minus, seperti dituliskan tadi ya, minus integral dari E.ds.
Ya, dengan dasar gambar sebelumnya persamaannya dapat ditulis lagi sebagai VB minus VA sama dengan minus XA XB E dx ya. Ya, dari sini ada perubahannya. V final adalah VB. Saya kembali lagi ke gambarnya ini ya. V finalnya adalah di VB ini. Kemudian V initialnya adalah VA. Sehingga beda potensialnya adalah VB dikurangi VA. Ya, VB dikurangi VA sama dengan minus ya integral E dot ds itu menjadi E dx ya. Kenapa? Karena E itu arahnya hanya dx saja dan searah dengan x-nya, sehingga E langsung bisa dikalikan langsung dengan x-nya, E dx-nya. Ya, dengan integral mulai dari initial ke final, tentu saja kita akan mulai dari xa sampai xb. Ya, integral dari xa sampai xb E dot dx ya. Ya, karena xa dan xb itu adalah posisi dari plat yang A dan posisi dari plat B, maka integral dx itu adalah jaraknya. Ya, jarak dari A ke B yang sama dengan D. Sehingga kita dapatkan sama dengan minus E dikalikan D. Ya, jadi perubahan potensial di B atau beda potensial dari dua plat ya sejajar tadi adalah minus E dikalikan D. Ya. Oke. Kemudian sekali lagi terlihat untuk partikel bermuatan positif tenaga potensial partikel di B lebih rendah daripada tenaga potensial partikel di A. Ya, jadi kita lihat di sini tadi untuk partikel yang bermuatan positif tenaga potensial di B itu lebih rendah daripada tenaga potensial partikel di A, atau partikel bermuatan positif bergerak dipercepat menuju B. Sebaliknya untuk partikel bermuatan negatif, tenaga potensial partikel B lebih tinggi daripada tenaga potensial di partikel A. Oke ya, jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kalau saya punya muatan positif maka dia akan bergerak ke arah atau akan dipercepat menuju ke arah plat yang negatif ya. Menuju ke arah plat yang negatif. Ya, karena sebuah partikel tadi bergerak kita taruh di sebuah medan ya. Tapi kalau partikel tadi bermuatan negatif maka dia akan bergerak ke arah positif. Seperti contoh yang di bumi tadi ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan sebuah potensial titik dengan jarak R dari suatu partikel yang bermuatan Q. Ya, ini dihitung persamaan finalnya ya. Sebuah potensial titik dari jarak R dari suatu partikel yang bermuatan Q. Ditinjau sebuah kuat medan listrik di suatu titik berjarak R dari suatu muatan Q adalah E sama dengan K Q per R kuadrat UR. Ya. Ini persamaan di awal dulu ya. Kita bisa tuliskan K Q per R kuadrat UR atau seperempat Pi epsilon 0 Q per R kuadrat UR. Ya, seperti saya sampaikan sebelumnya ya. Oke. Nah, dari sini UR itu adalah satuan vektor yang arahnya radial karena satu titik ya, satu titik muatan. Atau bisa saya katakan E sama dengan Q vektor R dibagi 4pi epsilon 0 R pangkat 3. Ya, karena kalau ini adalah arahnya, kalau ini berarti vektornya. Nah, kita sudah hafal itu ya. Oke, jadi contohnya adalah semacam ini. Jadi ini ada sebuah muatan Q, ini medannya ke arah luar sana, medan E-nya. Ya. Kemudian kita ingin meninjau sebuah potensial dari suatu titik yang berjarak R dari Q ini tadi. Ya. Sebuah potensial dari suatu titik yang berjarak R dari pusat Q itu tadi ya. Jadi ini adalah medan yang merah ini tadi ya, besarnya adalah semacam ini. Oke. Nah, kita bisa menggunakan rumus kuat medan listrik ya, yang ditunjukkan di depan tadi ya, dapat disimpulkan bahwasanya pada R sama dengan tak berhingga potensial listrik akan sama dengan 0. Ya. Potensial listrik akan sama dengan 0. Kemudian kita bisa tinjau rumus yang sebelumnya tadi, misalnya perubahan
perubahan apa namanya, potensial sama dengan minus integral E dot ds. Maka kalau E-nya kita masukkan di situ dan diawali dengan mengganti S dengan R, dan titik F adalah titik R di tak beringga, dan titik I adalah titik yang berjarak R dari Q, dari tak beringga ke arah titik R dari Q, maka kita bisa mendapatkan persamaannya jadi semacam ini. Jadi ini adalah potensial di tak beringga sama dengan 0 dikurangi potensial di titik R dari pusat tadi sebesar V sama dengan minus integral dari jarak R sampai tak beringga Q per 4 pi epsilon 0 R kuadrat dr. Oke. Nah, dari sini kita akan mendapatkan V sama dengan Q per 4 pi epsilon 0 R. Q per 4 pi epsilon 0 R. Ya. Jadi kalau kita lihat dari persamaan E tadi ya, E tadi ternyata potensial itu apa namanya, hanya R ya, yang sebelumnya R kuadrat ini jadi R saja. Tetapi ini sudah skalar ya, potensial adalah skalar. Oke, jadi apa namanya, persamaan potensialnya semacam ini. Jadi kalau di buku-buku itu kita langsung menuju ke persamaan ini ya. Tapi ini ada cerita di depannya. Oke, kemudian kita meninjau suatu n partikel bermuatan. Jadi kalau ada n partikel bermuatan, maka potensial titik yang berjarak RI dari muatan ke I atau QI itu otomatis jumlahan saja, karena V potensial adalah skalar. V sama dengan sigma VI, di mana I mulai dari 1 sampai N. Dengan VI tadi Q atau KQ per R ya, KQ per R saja, maka tinggal dijumlahkan secara skalar. Oke ya. Persamaan ini menjadi dasar untuk menghitung potensial karena muatan yang terdistribusi kontinu ya, apa namanya, dari apa namanya, bisa dihitung untuk dari persamaan dasar ini ya, menggunakan sigma. Jadi kita bisa apa namanya, membagi-bagi menjadi kecil-kecil, kemudian kita jumlahkan, atau bisa digunakan apa namanya, konsep integral ya, konsep integral lebih mudah karena yang dijumlahkan atau yang diintegralkan adalah skalar. Oke ya. Nah, ini contohnya adalah potensial yang disebabkan oleh suatu dipol listrik ya. Jadi di sini ada muatan plus, di sini muatan Q yang besarnya sama, muatan plus itu plus Q, muatan minusnya adalah minus Q. Jaraknya adalah D. Kemudian kita ingin meninjau suatu potensial di titik P ya, yang berjarak R dari titik tengah yang memiliki sudut theta ya, memiliki sudut theta di sini nih. Ya, dari kita bisa bayangkan gambarnya semacam ini. Saya ingin menghitung potensial di titik P ini. Oke. Nah, dari sini kita bisa apa namanya, langsung sebenarnya dari persamaan medan itu ya, persamaan medan kita bisa langsung mendapatkan, karena potensial bisa dihitung dari besarnya medan itu ya. Medan yang kita udah tahu, tapi kita bisa juga menghitung dari satu persatu ya. Yang di sini potensial akibat muatan positif, yang ini potensial akibat muatan negatif. Oke ya. Nah, dari sini kita apa namanya, awali dengan definisi momen dipol listrik. Sebenarnya kita sudah dapatkan sebelumnya sama dengan Q dikalikan D ya. Jadi kalau dipol listrik itu momennya adalah Q dikalikan D ya. Dengan D adalah jarak antara plus Q dan minus Q, dan P berjarak R dari tengah D, dan R membentuk sudut theta dengan D. Untuk R lebih besar dari D, nah, maka potensial di titik P itu bisa saya dapatkan P sama dengan seper atau K ya, K dikalikan P kosinus theta per R kuadrat. Nah, ini apa namanya, persamaan ini itu bisa dilihat dari persamaan apa namanya, besarnya medan ya, persamaan medan untuk sebuah dipol yang dulu pernah diberikan ya. Itu bisa dilihat secara simpel di sini. Jadi tapi bisa kita gantikan dengan P ya. Jadi K kaki D kosinus theta per R kuadrat. Ya. Oke. Nah, jadi kira-kira semacam ini yang bisa disampaikan di awal pertemuan ini ya. Jadi di bab yang membahas tentang potensial
ya, potensial yang nanti sampai ke suatu dipol listrik. Oke, kira-kira seperti yang bisa saya sampaikan. Oke, kita ketemu lain waktu. Oke, thank you.